Selamat Paskah. Selamat Paskah. Amin. Yuk kita sama-sama serukan. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Bukan Allah yang mati. Dia telah mengalahkan maut dan dia memberikan kemenangan itu bagi setiap saudara dan saya. Bapak Ibu tetap semangat ya hari-hari ini. Dalam kondisi apapun, situasi apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya percaya setiap kita yang hadir ditakdirkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, ironisnya kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita banyak sekali mengalami kekalahan. Ya, jujur semakin saya belajar firman, semakin tahu, malah saya merasa kok seakan-akan jadi saya sering kalah gitu, karena untuk mencapai standar firman Tuhan ternyata nggak mudah gitu. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita gagal, kadang-kala kita salah gitu. Tetapi syukur kepada Allah yang selalu membawa kita kepada jalan kemenangan. Amin. Dia yang selalu menolong, menyertai, memimpin setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya sangat sedih ketika mendengar berita-berita yang menyatakan terakhir tuh ya, yang tentang ada satu keluarga yang melompat bunuh diri berempat bersama dengan anak-anaknya. Gak habis pikir saya, mereka tuh masih punya apartemen, masih naik mobil, tapi kenapa separah itu gitu pengharapan mereka sama Tuhan? Gak ada sama sekali pengharapan mereka. Mereka memiliki mental yang gak sehat gitu. Nah, saya rindu pagi hari ini mengajak setiap kita yang hadir, mari kita sama-sama memiliki mental seorang pemenang. Katakan, mental seorang pemenang. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Dia sudah mengalahkan segalanya. Ya, dia bergumul di Taman Getsemani. Dia memang mengalami satu kegentaran dan ketakutan, tetapi Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Kemarin firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Rubin, bahwa kita harus memiliki taman persekutuan bersama dengan Tuhan supaya kita mengalami kemenangan. Kita juga harus punya teman di mana kita membangun satu komunitas dalam gereja, baik dalam komsel, dalam doa-doa seperti ini, dan kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada taman, teman, dan Tuhan. Itu sangat memberkati saya. Kenapa? Untuk menjadi seorang pemenang seperti Yesus mengalami kemenangan, kita harus memiliki ketiga hal itu. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan pagi hari ini, saya rindu setiap kita, tantangan apapun, masalah apapun, kita mesti menjadi pemenang. Karena Yesus yang sudah memberi kemenangan kepada kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai 58 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi syukur, kita harus memiliki hati yang bersyukur, bangga punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat, bahkan Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, dan bahkan Dia memberikan kepada kita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ada dua kunci yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Saya tidak khotbah, tapi saya hanya ingin kita sama-sama merenungkan ya, bagaimana supaya saya bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yaitu dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kunci yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan di dalam Kristus, mengalami kuasa kemenangan yang daripada Tuhan, adalah berdiri teguh dan jangan goyah.
tidak mudah untuk terus berdiri teguh. Bagaimana supaya kita bisa tetap berdiri teguh? Yaitu dengan tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Memiliki keyakinan iman yang teguh. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ada Bapak Ibu yang merasa ditinggalkan Tuhan hari-hari ini? Kadangkala situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita merasa kok Tuhan jauh, kok Tuhan seakan-akan meninggalkan saya. Tetapi ayo berdiri teguh di dalam keyakinan iman, di dalam firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Kita harus punya iman, Tuhan Allah kita ada dalam pihak kita. Ya, bahkan firman Tuhan bilang, kamu cukup diam saja, aku yang berperang bagi kamu. Dia yang berjalan menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu, seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi kegagalan ataupun masalah. Seorang pemenang bukan berarti dia tidak pernah mengalami kelemahan, ya. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah kalah, tetapi seorang pemenang adalah orang yang tidak larut dalam kegagalannya, namun berjuang untuk bangkit dan memperbaiki diri, menolak untuk menyerah dan berjuang untuk menang. Amsal 24 berkata gini, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi boleh kita kadang-kala mengalami kekhawatiran, ketakutan atau apa, tetapi atau mungkin kita sempat mengalami kegagalan, kita sempat mengalami kekalahan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mudah menyerah, mudah putus asa, tidak punya pengharapan. Kalau anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus, dia pasti akan teguh memegang kebenaran firman Tuhan. Dan dia ketika jatuh, ketika dia gagal, ketika dia kalah, dia akan bangun kembali, dia akan bangkit kembali, dia akan semangat kembali, dia akan terus berjuang sampai mencapai kemenangan. Kita mengenal seorang tokoh atlet yaitu Michael Jordan, ya. Dia seorang pemain basket yang luar biasa, tapi dia berkata bahwa bukan berarti saya itu tidak pernah gagal. Saya seringkali harusnya dapat poin, bisa memberikan kemenangan, tetapi kadang-kala gagal. Tapi nggak stop di situ. Saya akan terus berjuang kembali, saya akan bangkit kembali, dan akhirnya ada poin-poin kemenangan yang dia boleh persembahkan. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Bukan berarti kita nggak pernah bisa kalah, nggak pernah bisa gagal. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kekalahan, kegagalan itu memang harus kita lewati. Tapi satu hal yang mesti kita pegang bahwa kita harus memiliki mental seorang pemenang. Kegagalan dalam siklus kehidupan manusia itu hal yang biasa. Yang membedakan adalah mentalitas kita sebagai seorang pemenang. Bagaimana kita meresponi kekalahan dalam kehidupan kita. Nah, ini penting sekali bagi orang-orang percaya. Kalau pengen mengalami kemenangan di dalam Kristus, kita harus tinggal di dalam iman, keyakinan di dalam Kristus, yaitu apa? Teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus yakini bahwa status kita adalah pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Katakan amin. Status kita itu bukan orang yang kalah, orang yang menang, karena Tuhan Yesus yang memberi kemenangan bagi kita. Kalau kita belajar dari tokoh bangsa Israel ketika mereka mengintai ya tanah perjanjian, ada 2 orang yang berbeda. Dia memiliki keyakinan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ayat yang Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30 berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Nah, iman yang demikianlah yang Tuhan rindukan ada dalam diri anak-anak Tuhan pagi hari ini. Hari ini mungkin ada tantangan, ada masalah, ada situasi-situasi yang kita harus hadapi. Tetapi mari kita memiliki iman, ya, tetap teguh di dalam Kristus, bahwa kita akan terus maju bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 400 orang yang dipecat dari pekerjaannya bukan karena tidak memiliki keahlian, tetapi karena sikap mental yang buruk. Dari 4.000 orang yang dipecat, 3.600 orang atau 90%-nya memiliki kepribadian yang jelek. Dan 400 orang itu atau 10% lainnya dipecat karena minimnya kemampuan teknis. Dale Carnegie Institute juga melakukan penelitian kepada 10.000 orang sukses di seluruh dunia. Mereka menyimpulkan bahwa 85% orang sukses karena sikap mental dan kepribadian yang positif. Hanya 15% yang sukses karena kemampuan teknis. Mereka yang gagal atau dipecat adalah orang yang pesimis, sulit berubah, tidak disiplin, sering konflik dengan rekan kerja, dan memiliki sikap mental yang negatif. Nah, ini yang menjadi satu pelajaran, bahwa sebenarnya yang menentukan kita menjadi orang yang kalah atau orang yang menang adalah bagaimana kita memiliki sikap mental seorang pemenang. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong apapun tantangan kita hari-hari ini, miliki mental seorang pemenang. Amin. Tetap berdiri teguh, jangan goyah. Itu kunci yang pertama. Percayai firman Tuhan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang kedua, dari ayat yang tadi dikatakan bahwa saudaraku yang kekasih, berdiri teguh dan jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kunci yang kedua adalah kita terus semangat, ya, memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, memiliki pengenalan akan Allah yang benar, ya, supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Yesuslah kita mengalami kemenangan. Ketika kita terus giat dalam pekerjaan Tuhan, tetap semangat dalam pelayanan, walaupun dalam pelayanan banyak tantangan, banyak masalah, yang mungkin kita banyak mengalami tekanan, tetapi ketika kita terus tekun, terus kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, terus semangat, memiliki roh yang menyala-nyala, maka kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Penting sekali kita terus membaharui roh kita, semangat kita untuk terus semangat mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengenal Allah dengan benar. Ya, hari-hari ini kita mengalami merayakan kebangkitan Kristus. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Doa saya biar setiap kita hari-hari ini bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi kita mengalami Kristus, mengalami kuasa kebangkitannya. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya? Yaitu dengan kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Kristus kita mengalami kemenangan di dalam Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu kita percaya bahwa firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 8 ayat sampai 10 berkata begini, engkau hambaku, aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Jangan takut karena aku menemanimu. Jangan bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Ketika kita terus memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak mudah bagi Bapak Ibu yang bekerja hari-hari dituntut dari bangun pagi sampai malam, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan. Tetapi mari berikan waktu yang terbaik buat Tuhan, yaitu apa? Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya rindu melalui renungan yang singkat ini kita bangkit
kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kemenangan Kristus menjadi bagian dari Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya. Sehingga hari ini kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Hanya ini yang saya bisa bagikan. Saya rindu kuasa kemenangan Kristus itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Tapi saya rindu renungan ini kita boleh bawa dalam aktivitas kita hari ini. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, miliki mentalitas seorang pemenang. Kemenangan sudah diberikan kepada Tuhan, kepada setiap kita. Kita akan sama-sama angkat pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak takut sebab Kau besertaku. Tidak sebab Engkau Allahku, Engkau menentukanku, Engkau meneguhku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Dapat katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memelukku. Yesus sekali lagi katakan Yesus memelukku. Yesus kami mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami rindu kemenangan yang Kau sudah berikan itu
kami alami dalam hari-hari kami hari-hari ini Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang kalah, orang yang mudah menyerah, orang yang mudah putus asa, tapi kami mau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, seperti apa yang Kau firmankan, karena Kau yang sudah memberi kemenangan bagi setiap kami Bapa. Bapa, pagi hari kami rindu sebelum kami memasuki aktivitas kami sepanjang hari ini, biar jadikan kami orang-orang yang memiliki mental pemenang. Apapun yang menjadi tantangan kami hari-hari ini Tuhan, kami yakini kebenaran firman-Mu. Kami tetap teguh berdiri di dalam firman, teguh berdiri di dalam iman, tidak goyah, karena kami membangun iman kami di atas dasar firman Tuhan. Dan kami akan terus memiliki persekutuan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Kristus, tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, karena kami tahu bahwa di dalam Kristus jeripaya kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki mental pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.